Selamat datang di Sukor Makro Update. Dari Amerika Serikat, pasar obligasi Amerika Serikat mencatat imbal hasil US Treasury 10 tahun masih berada di bawah 4% pada pekan ini. Bahkan sempat menurun ke 3,79%, titik terendah sejak Juli 2023. Terlihat bahwa ini adalah imbas dari pernyataan dovish Federal Reserve perihal kebijakan moneter mereka. Diperkirakan imbal hasil jangka panjang akan terus berada di bawah 4% sepekan ke depan. Pasar tenaga kerja Amerika Serikat mengalami sedikit perbaikan meski masih lemah. Tercermin dari data Initial Jobless Claims di pekan pertama Agustus yang tercatat sebesar 233.000, lebih rendah dari 249.000 pada akhir pekan Juli. Terlihat tren pasar tenaga kerja di Amerika Serikat menandakan warning terhadap perekonomian Amerika Serikat. Meningkatnya angka pengangguran dapat diikuti oleh rendahnya pertumbuhan upah dan tingkat konsumsi dan aktivitas produksi. Beralih ke Jepang, setelah Bank of Japan menaikkan tingkat suku bunga, pasar modal Jepang sempat tercatat melemah secara signifikan sampai ke titik terendah sejak 1987, sebelum diikuti penguatan di hari berikutnya. Ini adalah dampak dari carry trade, di mana saat Bank of Japan memberlakukan suku bunga yang rendah di rentang 0 sampai 0,1%, banyak investor meminjam yen untuk membeli aset dengan imbal hasil yang lebih tinggi dari biaya pinjaman. Ketika BOJ menaikkan suku bunga ke 0,25%, hal ini mendorong aksi sell-off di pasar keuangan AS untuk investor yang membayar utang dalam bentuk yen, yang menyebabkan nilai tukar yen menguat secara signifikan terhadap dolar AS, dan dalam 5 hari terakhir tercatat sebesar 6,15%. Terlihat ini dapat berdampak positif pada pasar keuangan Indonesia di tengah penurunan imbal hasil US Treasury. Terlebih ekonomi fundamental Indonesia yang solid dapat menarik dana asing ke pasar keuangan Indonesia di tengah ekspektasi siklus pemangkasan suku bunga yang semakin dekat. Beralih ke domestik, pada pekan ini Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05% year on year pada kuartal 2 2024, sedikit lebih rendah dari kuartal 1 sebesar 5,11%. Namun di atas konsensus dan proyeksi kami sebesar 5% dan 5,30%. Secara kuartalan, ekonomi tumbuh 3,79% setelah terkontraksi minus 0,83% di kuartal sebelumnya. Berdasarkan pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,93% year on year dari 4,91% di kuartal sebelumnya, dan menjadi pendorong pertumbuhan terbesar di kuartal 2. Terlihat daya beli masyarakat cenderung melambat, terlihat dari lebih rendahnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kuartal 2 2024 dibandingkan di kuartal 2 2023 yang sebesar 5,22%. Namun, kami melihat perlambatan ini masih relatif terkendali, terlihat dari laju inflasi tahunan yang masih berada di rentang target Bank Indonesia sebesar 1,5% sampai 3,5%. Kemudian melihat angka penjualan motor secara kuartalan, pada kuartal 2 2024 tercatat lebih tinggi dari kuartal 2 2023, mengindikasikan pelemahan daya beli masyarakat belum signifikan. Surplus neraca perdagangan yang stabil juga mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 2, dengan ekspor tumbuh lebih tinggi sebesar 8,28% year on year dibandingkan pada kuartal 1 sebesar 0,5%. Kami melihat aktivitas produksi masih kuat, tercermin dari tren manufacturing PMI yang masih berada di zona ekspansif meski sempat anjlok pada bulan Juli kemarin. Cadangan devisa Indonesia tercatat meningkat pada bulan Juli sebesar 145,4 miliar US dollar dari 140,2 miliar US dollar di bulan Juni. Kami melihat ini terdorong dari stabilnya surplus neraca perdagangan di bulan Juni. Posisi cadangan devisa saat ini juga dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Terbukti rupiah per hari Jumat 8 Agustus menguat ke bawah Rp16.000 per dolar AS pasca pengumuman data cadangan devisa dirilis oleh BI. Dengan ini, Bank Indonesia memiliki ruang yang lebih besar untuk segera memangkas suku bunga. Beralih ke bond market, pasar obligasi Indonesia terlihat menguat pada pekan pertama Agustus. Ini tercermin dari imbal hasil surat utang pemerintah 10 tahun yang menurun dari 6,84% di hari Senin 5 Agustus kemarin ke 6,78% di 9 Agustus ini. Kami melihat seiring dengan positif net buy dari asing ke pasar keuangan Indonesia, serta ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed, imbal hasil surat utang pemerintah akan terus menguat dan jauh dari 7% dalam waktu dekat. Pekan ini akan ada data penting yang keluar. Pertama, neraca perdagangan Indonesia bulan Juli, data inflasi Amerika Serikat untuk bulan Juli, dan data pertumbuhan ekonomi Jepang kuartal 2.